Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat Matematika Teknik. Nama saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan bahas tentang cross product dan dot product di Matematika Teknik ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang determinan, lalu kita sudah mempelajari tentang metrik ya. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang uh, dot product dan cross product. Oh ya, sebelumnya kemarin saya belum membahas tentang ini ya. Belum membahas tentang apa namanya? Em, ini dia. Kita sudah bahas subruang vektor, kita sudah bahas tentang bergantung linear atau tidak. Kita juga sudah membahas tentang apakah sistem persamaannya penyelesaiannya konsisten atau tidak gitu ya. Kita mau bahas dulu tentang basis dimensi ya. Misalkan kita memiliki sebuah ruang vektor V dan S itu adalah subruang vektornya, di mana subruang vektor S itu terdiri dari subruang vektor 1, subruang vektor 2 dan seterusnya, yang dimana subruang vektornya itu disebut basis dari vektor ruang vektor V jika memiliki syarat sebagai berikut, yaitu pertama bebas linier dan S itu membangun ruang vektor ya. Saya fullin dulu ya, misalkan jadi E1 E2 itu kita sebut sebagai ruang basis standar, atau di mana nilai E1 itu terdiri dari elemen vektor 1 ya, sisanya E1 itu vektor 1, sisanya 0, E2-nya itu di awalnya 0, lalu kemudian 1, kemudian sisanya 0, kemudian E3 itu 0,1, 0,1 dan seterusnya. Dan disebut sebagai basis standar dari ruang N. Ya, jadi vektor S itu sama dengan merupakan polinom orde N dan merupakan vektor basis standar jika isinya itu adalah 1, x, x kuadrat sampai seterusnya sampai x pangkat N. Jadi S itu sama dengan 1000 atau 0100 atau 0010 atau 0001. Ini juga bisa disebut sebagai basis standar dimensi ruang matriks M 2x2 ya. Jika determinannya sama dengan 0 ya, jadi apa yang disebut sebagai bebas linier, yaitu determinannya tidak sama dengan 0 ya. Determinannya tidak sama dengan 0, maka dia disebut dengan bebas linier dan membangun ya, merupakan basis. Tapi kalau determinannya 0, maka ia tidak bebas linier atau tidak membangun. Tentukan apakah dimensi matriks M 2x2 ini adalah merupakan basis ya. Jadi kalau kita jumlahkan matriks, jumlah matriks bisa dipandang sebagai vektor ruang 4 ya. Jadi dalam ruang H sama dengan 4, atau kita ubah menjadi vektor
ruang 4 gitu ya, atau vektor dengan 4 elemen, maka kita bisa tuliskan vektor ini menjadi menjadi matriks 2 kali 2 ini menjadi vektor kolom ya. Jadi di sini yang 1 2 itu ditulis dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya. Kalau dikonversikan jadi vektor kolom, jadi 1 2 1 1 ya, ditulis dari 1 2 baru 1 1 gitu ya. 1 2 1 1. Lalu kita konversikan ya matriks yang satu ini menjadi vektor kolom, jadi 1 0 0 1 gitu ya, 1 0 0 1, lalu 0 0 0 1 ya, 0 0 0 1 dan seterusnya. Ya jadi sini 0 2 1 3 yang terakhir. Jadi kalau kita gabungkan semua menjadi 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3. Lalu kita mencari determinannya. Jadi determinannya itu dengan jadi kita konversikan ini menjadi, misalkan W adalah ruang yang dibangun oleh H, maka untuk sembarang nilai W merupakan anggota dari bangunan bilangan ruang bilangan ruang W ya. Tadi kita sudah buat matriksnya, lalu kita tambahkan di belakangnya ini adalah konstanta K1, K2, K3, dan K4. Kita asumsikan dia adalah dimensi K1, K2, K3, dan K4. Jadi 4 dimensi. Ini merupakan persamaan perkalian vektor matriks A. Ini mungkin di sedikit diralat ya kali ya. Oh, ini udah bener ya. Jadi K ini sebut saja vektor satuannya. Lalu A ini adalah matriks A gitu ya. Jadi mencari K itu kita akan memiliki persamaan linier ya, bila nilai A-nya itu adalah suatu bilangan yang real ya, atau tidak sama dengan 0. Jadi kita mencari determinan dari matriks ini itu dengan menggunakan cara yang mudah, itu adalah kita cari konstantanya di bagian barnya ini, apakah horizontal atau vertikalnya, yang bagian ini yang banyak nolnya ya. Di sini saya lihat yang baris di antara ini yang bisa kita gunakan sebagai konstanta pengali yang banyak nolnya itu adalah ya mungkin ini baris 1, baris 2, dan baris 3 ya. Kita bisa milih antara ini, atau ini. Kalau baris keempat itu ada 113, agak repot ya. Kita mau mesimpelkan perhitungan. Jadi di sini itu 1100, yang cara berikutnya. Jadi pertama itu cari baris atau kolom yang banyak nolnya ya. Jadi Anda bisa milih baris atau Anda bisa milih kolom ya. Anda bisa milih baris ya, misalkan per baris ini cari baris pertama ada nolnya enggak ya. Kalau banyak nolnya kita ambil baris ini, atau Anda mau ngambil baris ini, atau Anda ambil baris ini gitu ya.
Lalu, atau Anda mau ambil yang kolom ya, di sini kolom ini, nggak ada nolnya ya, yang ini ada nolnya, yang ini banyak nolnya gitu ya. Kita bisa ambil yang ini, ya, atau ya ini yang banyak nolnya. Ya, anggaplah Anda mau ngambil baris ini gitu ya. Apa kolom ini. Lalu Anda beri tanda yang positif kalikan, kedua adalah kalikan dengan apa ya? min 1 pangkat n plus 1, di mana n-nya adalah kolom atau baris pilihan ya. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ya. Jadi kalau misalkan Anda pilih kolom 1, ya berarti 1 plus 1 ya, berarti min 1 pangkat 2 atau 1, ini positif 1. Kalau misalkan Anda pilih kolom ketiga, berarti ini 3 plus 1 min 1 pangkat 4 jadi plus 1 gitu ya. Berarti ini plus 1 ya, ini plus 1, yang ini plus 1. Kalau ini plus 1, ini min 1, ini plus 1, ini min 1. Atau positif, negatif, positif, negatif. Lalu kita eliminasi ya. Di sini Anda lihat yang konstantanya tidak 0 cuma ini ya. Jadi yang kita buat barnya itu cuma yang ini sama yang ini ya. Jadi kalau kita ingat ini plus 1, ini min 1, ini plus 1, ini min 1. Berarti konstanta pengalinya adalah min 1. Ya, lalu yang kita lihat di sini cuma ada 110 gitu ya. 110, 202 dan 101 ya. Lalu Anda gunakan cara yang sama juga gitu ya, dengan cara sebelumnya. Lalu Anda ambil yang mana yang baris atau kolom ini yang banyak nolnya. Saya ambil yang ini ya, yang banyak nolnya. Di sini kita caranya sama juga, kalikan dengan plus 1, ini min 1, ini plus 1 gitu ya. Atau ini adalah kolom 1, berarti kolom 1 plus 1 berarti ini plus 1. Kolom 2, 2 plus 1 berarti 3, min 1 pangkat 3 jadi min 1 gitu ya. Kita ambil yang ini min 1, ini jadi plus 1, ini jadi min 1 gitu. Ini bisa kita ubah lagi, kita sederhanakan, min 1 dikalikan dengan min 1. Lalu kita buat bar di sepanjang ini dan buat bar di kolom itu. Yang tersisa di sini cuma ada 2, 2, 1, 1 ya. 2, 2, 1, 1. Sorry, ini seperti ini. Ya, lalu di sini jadi min 1 kali min 1 jadi plus 1.
dikalikan dengan 2 kali 1 min 2 kali 1. Min 2 kali 1. Ternyata di sini menjadi 0 ya. Kalau nilainya 0 berarti ya dia itu tidak bebas linear ya. Ya, dia tidak bebas linear. Jadi atau karena determinannya 0. Jadi hal ini dari sini kita bisa simpulkan bahwa matriks M22 ini yang memiliki elemen seperti soal itu bukanlah basis dari M22. Ya, kita masuk ke basis ruang baris dan basis ruang kolom. Ya, jika misalkan kita punya matriks A itu terdiri dari elemen M baris dan N kolom, maka A ini tersusun dari vektor-vektor baris, di mana atau kita sebut saja vektor R ya. Vektor R atau baris gitu ya, di mana vektor R ini terdiri dari baris pertama misalkan terdiri dari A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, atau kita tuliskan sebagai RI sama dengan AI1, AI2 sampai dengan AIN. Jadi itu merupakan vektor baris. Lalu vektor kolom yaitu terdiri dari kolom ya terdiri dari kolom 1 baris 2, kolom 2 baris 1, kolom 3 dan seterusnya. Dengan I sama dengan 1 sampai 2 dan J dari 1 sampai dengan M atau baris, dan J itu dari 1 sampai dengan N atau kolom. Jadi subruang yang dibangun oleh R pangkat N dibangun oleh vektor baris disebut dengan ruang baris dari A, dan subruang RM yang dibangun oleh vektor kolom disebut sebagai ruang kolom dari A. Jadi menentukan baris ruang kolom atau menentukan basis ruang kolom atau basis ruang baris ya. Jadi basis ruang kolom didapatkan dengan melakukan operasi baris elementer atau reduksi baris pada A, sedangkan basis ruang kolom didapatkan dengan melakukan reduksi juga, cuma matriks A-nya itu ditranspos ya, atau diputar dengan transposisi. Maka banyaknya unsur basis itu ditentukan banyaknya suatu matriks yang utama eselon baris terreduksi, di mana dimensi ruang baris itu sama dengan dimensi ruang kolom atau sama dengan rank matris atau rank matriks ya. Sebagai contoh aja, misalkan kita memiliki matriks A adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, ini tentukan basis ruang baris dan basis ruang kolom ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan reduksi matriks ya, menjadi dari bentuk matriks ini menjadi sebuah matriks yang semua diagonalnya itu 0 ya. Ya kalau 4 kali 4 di sininya jadi seperti itu. Itu ya. Kalau 4 kali 4. Ini tapi matriksnya agak aneh. Barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Ya, kita menggunakan reduksi matriks. Pertama kita gunakan Excel ya. Mana kita buka Excel. Keep dulu.
Excel. Saya perbesar di sini. Di sini kita punya 123 min 210 311 201 ya. Yang kita lakukan adalah melakukan reduksi baris, atau kita copy dulu, kita paste di sini. Kita tentukan pivot ya, misalkan ini pivot. Berarti pivot ini itu sama dengan konstantanya dibagi dengan konstanta dia. Yang paling kita mulai dari ujung kiri atas dulu. Kita copy, ini paste kan. Lalu kita reduksi yang di bawahnya ya, untuk konstantanya kita bagi. Ya, yang tadi di bawahnya ini kita reduksi, yaitu dengan ini baris 2 itu sama dengan baris 2 dikurangi dengan konstantanya baris 2 dikalikan dengan pivot. Ya, ini dikasih dolar ya. Kopikan, dipastekan ke samping. Ini juga sama, ini sama dengan baris yang ketiga dikurangi dengan konstanta baris ketiga dikalikan dengan pivot ya. Dolar. Kita kopikan. Ini juga sama, baris keempat dikurangi dengan konstanta baris 4 dikalikan dengan pivot. Ini kasih dolar. Kopikan, di paste ya. Selanjutnya kita pindah ke baris 2 ya. Kita set ini sebagai pivot. Karena ini pivot ya, kita kopikan dulu. Di paste sebagai angka saja, value. Jadi yang pivot ini kita bagikan ya, kita pindah baris kedua, kita pindah kolom kedua. Yang ini sama dengan baris kedua dibagi dengan konstantanya sendiri, dikasih dolar karena dia pivot ya. Kita kopikan, kita paste di sini. Lalu kita eliminasi yang di atasnya. Berarti baris ini itu sama dengan baris pertama dikurangi dengan konstanta baris pertama dikalikan dengan pivot ya. Kita kasih tanda dolar. Kopikan, dipastekan. Bawahnya juga sama ya. Baris ketiga dikurangi konstanta baris ketiga dikalikan dengan pivot. Kasih tanda dengan dolar. Kopikan, di paste ya. Ini juga sama. Balikan dengan pivot. Dolar, copy, paste. Oke, lalu kita pindah ketiga, ini jadi pivot. Ya. Oke. Jadikan pivot. Nah, di sini berarti ini yang kita pindah baris 3 kolom 3 ini dibagikan dengan konstantanya dia sendiri. Kasih dolar. Oke, lalu kita eliminasi atas bawah ya. Berarti ini baris kedua dikurangi dengan konstanta baris kedua dikalikan dengan pivot. Kasih dolar. Kopikan. Baru ini sama dengan konstanta ini
baris pertama dikurangi dengan konstanta baris pertama dikalikan dengan pivot, jadi kasih dolar dan yang terakhir ini. Ya, kita mau ke baris keempat, tapi baris keempat ini udah 0 ya. Yang tersisa ini cuma yang 3 baris dan 3 kolom tersebut ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya, basis ruang yang tidak nolnya itu ada di baris 1, baris 2 dan baris 3, dan kolom yang tidak nolnya itu adalah kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa ruang baris R1 atau baris 1, baris 2 dan baris 3, sedangkan baris ruang kolomnya adalah kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Karena ya, jadi baris dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolomnya dari rank matrix itu sama ya. Jadi di sini barisnya 3, kolomnya 3. Jadi kita bisa bilang ranknya adalah 3 ya. Lalu kita lanjutkan dengan basis ruang solusi. Apa yang disebut dengan basis ruang solusi yaitu persamaan linear homogen di mana solusi dari persamaan linear homogen tersebut adalah sama dengan 0 ya. Jadi atau solusi yang tak trivial, dan A itu berukuran M kali N atau berukuran baris kali kolom, berbarisnya M, kolomnya N. Jadi ini solusinya disebut dengan ruang nol ya, ruang nul. Dimensi dari ruang nul disebut nulitas A ya. Jadi ruang nul memiliki dimensi di mana dimensi dari ruang nul ini disebut dengan nulitas A. Rank A sama dengan nulitas A itu adalah sama dengan N ya, atau sama dengan kolomnya, jumlah atau kolomnya. Kita ambil contoh aja, misalkan sebuah persamaan linear homogen itu adalah AX sama dengan 0 dengan A itu adalah 121, 224. Tentukan ruang nul dari A dan ranknya dari A. Ya, jadi ingat bahwa sistem persamaan linear homogen AX itu sama dengan 0 ini akan menciptakan nulitas. Ya, kita reduksi ya. Cara reduksinya sama dengan tadi ya, dengan Excel tadi. Di sini 121, 224 ya. 121, 224. Saya besarin. Oke, segede ini. Ya, kita tentukan mana pivot ya. Pivot kita bekerjanya menggunakan pivotnya itu per baris ya. Ya, jadi pivot berarti yang paling kiri atas dulu ini kita bagi dengan konstanta paling kiri atas ya. Dolar ya. Kopikan, dipastekan ke samping. Baru kita eliminasi bawah atas ya, atau bawah, dalam hal ini bawahnya aja yang kita eliminasi. Kita kurangi dengan konstanta yang bawahnya dikalikan dengan pivot. Kasih dolar di sini. Kopikan ke samping.
Lalu ini jadi pivot ya, pivot di sini. Ini jadi sama dengan sorry, copy aja biar kelihatan. Ini sama dengan yang bawahnya baris 2 kolom 2 dibagi dengan konstanta baris 2 kolom 2. Kasih dolar yang di pembaginya ya. Oke, baru kita eliminasi atas bawahnya. Yang ini atasnya yang belum 0 ya. Ini sama dengan baris pertama dikurangi dengan konstanta baris pertama dikalikan dengan pivot. Kasih dolar di sini. Kopikan, di paste ya. Oke, jadi di sini ada 103001 min 1. Yang bilangan yang di sini yang apa namanya, bentuk matriksnya itu bentuk satuan ya, diagonal 1 itu cuma ini doang ya. Baris 1, baris 2 ya, lalu baris kolom 1, kolom 2 ya. Jadi di sini punya ranknya A-nya sama dengan 2 ya. Jadi ranknya sama dengan 2 ya. Yang bentuk matriks satuan. Matriks identitas ya, sorry. Jadi ruang nulnya itu kalau kita kita tulis kembali atau kita balikan kembali persamaan ini menjadi persamaan aslinya ya. Jadi gimana ya, saya buat di sampingnya ya. Ini kan persamaan A-nya ini ya dikalikan dengan X1, X2, X3 gitu. Itu sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan persamaan ini X1 kali 0 kali X3 3 plus X3 kali X3 itu sama dengan 0. Dan X1 X2 ya, X2 minus X3 itu sama dengan 0. Ya, kalau di sini kita tuliskan, kita rapikan ya, sama dengan minus 3 kali X3. Lalu X2 itu sama dengan X3. Ya, umpamanya di sini X1 itu sama dengan S ya. Atau S ini adalah variabel bebas sembarang nilainya. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan untuk X2 itu sama dengan mulai dari X3 itu sama dengan dari mana ya? Ini saya tuliskan aja gitu ya. Atau X3-nya aja S ya. Ya, X3-nya aja yang S ya. Ya, X3-nya aja yang sama dengan S. Jadi yang atas nggak usah saya utak-atik gitu ya. X1 itu sama dengan minus 3 kali S. X2-nya itu sama dengan S. Dan X3-nya sama dengan S juga ya. Ini solusi dari nilai X1, X2, dan X3 untuk persamaan ini yang memenuhi kriteria atau solusi sama dengan 0. Jadi solusi ruang nulnya adalah min 3S
S dan S ya. Atau ya seperti atau ini ya. Jadi min 3S, S dan S. S ini bisa saya faktorkan jadi S kali min 3 kali min 3, 1 dan 1. Ya, jadi S ini ada bilangan sembarang ya yang merupakan value sembarang. Dan min 3, 1, 1 ini kita sebut sebagai basisnya ya. Ya, basis dari solusi untuk ruang 0. Ya, jadi nulitas A-nya itu sama dengan 1 ya. Atau cuma ada terdiri dari satu kolom ya. Ya cuma ada satu kolom ya. Ya, kalau kita lihat ini cuma ada satu kolom doang kan ya. Atau matriks kolomnya cuma ada satu. Dan bisa diperiksa juga bahwa nulitas A plus rank A itu sama dengan 3 ya, atau sama dengan N. Ya, jadi aduh. Ya, jadi ranknya itu bisa jumlah dari apa namanya nulitas A atau rank nulitas A itu adalah 1 ditambah dengan ranknya dari A itu adalah 2 yang ini itu sama dengan 3 itu sama dengan N ya. Ya, rank nulitas itu sama dengan N. Rank A plus nulitas A itu sama dengan N. Dan satu lagi yang mau saya tambahkan ya mengenai koordinat polar ya. Saya akan bahas sedikit dengan tentang koordinat polar ya. Misalkan orang jalan 1 jam ya, sebenarnya ada di soal ya. Saya akan ambil soal di tugas 1 ya kalau nggak salah. Ya, seorang nelayan, saya copy aja ya. Take snapshot, kita pindah ke sini. Ya. Koordinat polar ya. Seorang nelayan berlayar ke arah tenggara selama 1 jam dengan kecepatan 20 km per jam, lalu 20 km per jam ke arah barat, lalu melaju dengan kecepatan 25 km per jam ke arah utara. Jadi ingat ini adalah kecepatan ya. Jadi ini tenggara Anda pasti bisa Google sendiri di Google ya. Nanti Anda akan dapat gitu yang namanya ini ya, kompas ya. Utara, ini selatan, ini ke arah barat, ini ke arah timur ya. Tenggara itu ada di antara selatan dan timur ya. Ya, jadi ini sudutnya 90, berarti kalau antara selatan dan timur itu sudutnya adalah 45 derajat ya. Tapi dia arahnya ke sini ya. Jadi kalau tenggara itu sebenarnya 360
derajat minus 45 gitu ya, 200 atau sama dengan 300 315 derajat ya. 315 derajat. Jadi kalau koordinat polar itu selalu diukur dari sumbu arah timur gitu ya. Jadi kalau timur itu berarti sudutnya 0 derajat. Kalau barat itu utara dulu ya. Utara itu sudutnya 90 derajat. Barat itu sudutnya adalah 180. Selatan itu sudutnya adalah 270. Dan tenggara ini itu sudutnya 315 ya. 315. Jadi kita akan bicara bagaimana mengkonversi dari polar ke apa namanya nih, mana tadi ya? Ya kalau kita ke sistem kartesian. Ya, sistem kartesian itu yang x, y, z itu ya. Itu pertemuan keberapa ya? Kedua ya. Bentar ya, kita lihat dulu yang pertemuan kedua. Pertemuan kedua apa ketiga? Bentar ya. Ya, jadi atau ruang kartesian atau ruang Euclides ya. Ya kalau polar ke kartesian, jadi kalau misalkan sudut itu kita mengkonversi dari polar itu cuma ada dua ya. Jadi R dan sudut ya. Ini kalau dua dimensi, kita bicara dua dimensi dulu. Sebut saja theta ya. Dimana R itu adalah radius dan theta itu adalah sudut ya. Sudutnya diukur dari arah timur ya. Lalu kartesian itu terdiri dari ini polar ya. Kartesian itu terdiri dari X dan Y kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi ini ruang dua dimensi ya. Sorry. Sudah benar ya. Kalau X, Y, Z kalau dia ruang tiga dimensi.
Ini ruang 2, ini ruang 3 ya. Ya, jadi bagaimana mengkonversi dari polar ke kartesian? Kita nambahkan slide baru. Polar ke kartesiannya. Ya, jadi di sini ada R sudut theta ya. Jadi mengkonversi ke X, Y, Z. Kalau 2 dimensi, kita bicara 2 dimensi aja dulu. Kalau 3 dimensi ada sudut ketiga ya, bisa ada theta, ada alfa dan beta biasanya. Ya, tapi kita yang 2 dimensi aja dulu, agak gampang. Jadi kalau misalkan kita mau konversi jadi 2 dimensi, kita X-nya itu sama dengan R kali kosinus theta. Y sama dengan R sinus theta. Ya, jadi kita tuliskan kalau R theta ini adalah polar, ditransformasikan menjadi kartesian menjadi R kosinus theta R kali sinus theta. Ini tuh kartesian ya. Polar. Contoh, tadi nelayan itu 1 jam dengan kecepatan 20 kpj ke arah tenggara. Berarti kita S pertama itu adalah 20 kpj gitu ya. Kalikan 1 jam. Dengan sudut ya, sudut karena ke arah tenggara berarti kita sudutnya 315 derajat gitu ya. Ini kita bisa sederhanakan jadi 20 km 20 km sudutnya 315. Ya, ingat yang polar ke kartesian ini jadi 20 kosinus 315. Yang ini jadi 20 bawahnya sinus 315. Kita keluarkan kalkulator ya. Kita cari kalkulator. Mana kalkulator? Ini dia kalkulator. Tadi berapa? 20 kosinus 315 ya. 315 kosinus. Ya, kosinus sebesar itu ya kosinusnya dikalikan dengan 20. Jadi 14,14 ya. Ya, Anda bisa gunakan pecahan kalkulator gini atau bisa gunakan tabel ya. Bisa Anda search di ya tabel trigonometri ya. Nah, ini Anda bisa dapat ya. Mau berapa nih? Ini ada yang komplit ya. 180. Ya, jadi kalau
Yang komplit ada nggak ya? Nah, ini ada yang komplit nih. Ya, kita zoom in. Ya, Anda bisa pakai tabel trigonometri ini. Jadi kalau sinus, cosinus 315 adalah setengah akar 2, ya. Setengah akar 2 adalah ya 0,707 tadi ya. Atau akar 2 per 2 gitu. Ya. Apa namanya? Cosinus ya. Cosinus 315 cosinus 0,707 ya. Dan seterusnya Anda bisa gunakan ini atau Anda gunakan kalkulator. Ya, is up to you. Ini terserah Anda. Ya, lalu sinus 315 sinus gitu ya. Itu minus 0,707 dikalikan dengan 20. Ya, jadi minus 14,14. Minus 14,14. Ya, lalu untuk S2 ya kita lihat tadi 20 km per jam ke arah barat selama 30 menit. Berarti 20 km per jam selama 30 menit atau setengah jam ya, atau 0,5 jam. Sudutnya berapa? Arah barat ya, arah barat sana. Arah barat itu 180. 180 derajat. Berarti ini jadi 10 km sudut 180 derajat. Kalau kita konversikan jadi apa namanya? Kartesian, 10 cosinus 180, 10 sinus 180. Cosinus dari 180 adalah minus 10 dan sinus dari 180 adalah 0. Lalu yang terakhir adalah S3 ya. S3 atau perpindahan ketiga. Melaju dengan 25 km per jam, 25 km per jam. Arah utara 1 jam ya. 1 jam arah utara. Utara mana? Utara 90 derajat ya. Berarti ini jadi 25 km sudut 90. Konversikan ke ke kartesian jadi 25 cosinus 90, 25 sinus 90. Ya, ini jadi cosinus 90 itu 0, sinus 90 itu 1, atau ini jadi 25. Ya, berapa resultannya tinggal jumlahkan aja ya. Jadi 14,14 minus 14,14 plus minus 10 0 plus 0,25 ya, sekian ya. Anda bisa hitung sendiri. Itu ya. Next, kita membahas kembali tentang sesi 4 tadi, cross product dot product. Sebelumnya sudah saya
bahas sedikit ya. Kita lihat langsung soal dot product itu cuma mengalihkan saja. Yang dot product A dot B, di mana A itu elemennya ini, B itu elemen ini, di dot kan cuma kalikan ini dengan ini, ditambah ini kalikan dengan ini, ditambah ini kalikan dengan ini. Dan A dot B itu sama dengan panjang dari A dikalikan dengan panjang dari B dikalikan dengan kosinus dari sudut antara keduanya. Ya, dan kita sudah pernah bahas juga bahwa A dot B itu kalau lebih besar daripada 90 dia itu tumpul, kalau lebih kecil daripada 90 itu berarti lancip ya, dan tidak bisa lebih besar daripada 180 derajat. Contoh misalkan kita punya dua buah vektor A dan B. A itu K, tentukan nilai K agar A dan B saling tegak lurus. Ya, jadi A dan B, kalau ini adalah vektor A, ini adalah vektor B gitu ya. Terserah mau ini A, ini B, atau ini A-nya di sini, nggak ada masalah ya. Yang penting harus tegak lurus ya. Karena dia mintanya begitu, tentukan nilai K agar A dan B saling tegak lurus. Supaya A dan B tegak lurus, berapakah nilai K-nya? Kita bisa gunakan bantuan dari cosinus dot product ya. Jadi A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan dengan cosinus dari theta ya. Sudutnya karena tegak lurus, di mana sudut antara A dan B-nya tegak lurus, berarti tetanya sama dengan 90 derajat ya. Karena tegak lurus gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cosinus 90. Ya, cosinus 90 adalah sama dengan 0 ya. Jadi A dot B itu adalah sama dengan 0 ya. Dan A dot B itu adalah, kalau kita gunakan cara tadi, sama dengan A dot B sama dengan K kali 3K plus dalam kurung minus 5K dikalikan dengan minus 1 ya, plus 1 kali minus 2. 1 kali minus 2 ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini jadi 3K kuadrat plus 5K minus 2 itu sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan rumus ABC ya. Berarti K1,2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Jadi K12 itu sama dengan min B-nya adalah minus 5 plus minus akar B kuadrat berarti 25 minus 4AC, A-nya 4 kali A-nya adalah 3, C-nya adalah minus 2. Dibagi dengan 2A, 2 kali 3. Ya, kita cek apakah ini ada solusinya apa enggak. Kalau di sini di dalamnya itu negatif, maka dia tidak punya solusi. Ya, atau tidak mungkin tegak lurus gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kasus ini 12
kali 2, 24 plus ya, jadi 25 minus 24 berarti 1 ya. Ini sama dengan minus 5 plus minus akar 25 minus 12 kali 2. Ya, plus 24 ya. Dibagi dengan 6. Oke, ada yang salah nggak? K kali 3K oke, minus 5 kali minus 1 oke, 1 kali min 2. Nggak ada ya? Jadi 12 kali minus 2 berarti 24, 25 tambah 24 jadi 49 ya. Ini jadi 49. Berapakah akar 49? Sama dengan 7. Ya, ini sama dengan, saya tulis di sini aja. K1,2 sama dengan minus 5 plus minus 7 dibagi dengan 6. K1-nya adalah minus 5 plus 7 dibagi 6. Atau K2-nya adalah minus 5 minus 7 per 6. Sama dengan, ya Anda bisa hitung sendiri ya. Ini jadi 2 per 6 atau sepertiga. Ini jadi minus 12 per 6 atau 2 minus 2 ya. 2 solusinya. Ya, itu itu 1/3 ya seharusnya. Jarak antar dua vektor juga sudah kita tahu ya. Kalau misalkan ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah. Jadi misalkan kita memiliki nilai U dan V adalah seperti ini, tentukan besar sudut ini. Tentukan sudut yang dibentuk oleh U dan V. Ya, jadi kita bisa gunakan dot product ya. Kosinus theta itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang dari A dikalikan dengan panjang dari B. Berapakah panjang A dan berapa panjang B? Ya, kalau A dot B-nya kita sudah tahu ya. Jadi ini 2 kali 1 berarti 2 kali 1 plus min 1 kali 1 plus 1 kali 2. Dibagi dengan panjangnya dari U ya, atau ini saya biar nggak bingung. Saya ganti ini jadi U, ini jadi V, ini U, ini V ya. Panjangnya U adalah akar dari 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 1 kuadrat
panjangnya dari V itu adalah 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini jadi 2 min 1 jadi 1, 1 plus 2 jadi 3. Dibagi dengan akar dari ini. Ya, 4 plus 1 plus 1 ya. Atau akar 6 dikalikan dengan 1 plus 1 plus 4 ya. Ya, jadi akar 6 juga. Yang bisa kita tuliskan ini cos theta itu sama dengan 3 dibagi 6 atau setengah ya. Theta adalah antikos dari setengah ya. Ini namanya antikos atau bisa saya tuliskan juga dengan arcus cosinus setengah atau cos inverse setengah gitu ya. Kalau kita lihat di tabel ini, yang cosinus nilainya setengah ya, cosinus yang nilainya setengah ya, cosinus nilainya positif setengah itu adalah 60 derajat ya. Ya 60 derajat ya gitu. Jadi tetanya itu adalah sama dengan 60 derajat ya. Kalau Anda tidak percaya silakan masukkan ke kalkulator 0,5 0,5 60 cosinus ya 0,5 atau bisa Anda gunakan kalkulator ini juga 0,5 tekan second baru pilih di trigonometrinya tekan second cari yang anti cos ya cos inverse ya dapatnya 60 juga ya 60 derajat itu ya cukup mudah ya. Ini proyeksi ortogonal kemarin rasanya sudah dibahas ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Waktu ketiga saya lupa ya. Silakan review kembali ini. Jadi panjang dari W1 itu adalah A1.B1 plus A2.B2 plus A3.B3 dibagi dengan akar dari B1 kuadrat. Ini ada di ralat ya. Ya. Ini harusnya panjang dari B kuadrat itu adalah akar B ya, jadi di akarnya nggak ada ya, akarnya nggak ada ya, jadi cuma ada B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat ya. Vektor proyeksi tegak lurus dari A terhadap B ya. Ini Anda bisa lihat sendiri di slide di pertemuan sebelumnya, rasanya saya sudah bahas ya ini. Dot produk dari A dan B itu adalah 4 kali 4 plus 1 kali 2 plus 3 kali minus 2 dibagi dengan panjang dari B-nya. Panjang dari B dikuadratkan yaitu B1 kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat lalu dikalikan dengan B1, B2, dan B3 4, 2, dan minus 2 ini kita peroleh
16 plus 2 minus 6. 16 plus 4 plus 4. 4, 2 minus 2. Ya ini jadi 12 per 24. 4, 2 minus 2. Dan ini kalau kita sederhanakan lagi, ini jadi setengah ya. Dan persamaan ini kita peroleh lebih sederhana jadi 2, 1, min 1 ya. Dengan mengalihkan ke dalam setiap elemennya. 2, 1, min 1. Ini adalah vektor proyeksinya atau W1-nya. Ya, atau W1-nya. Vektor proyeksi A terhadap B ya. Panjang dari vektornya itu tinggal panjang dari W1 ini aja. Berarti akar dari 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan akar dari 6 ya. Ya, akar dari 6 atau ya akar dari 6. Lalu komponen dari A yang tegak lurus terhadap B ya. Komponen dari A yang tegak lurus terhadap B berarti W2 sama dengan A minus W1 ya. Berarti kita mencari W2-nya ya. Ini untuk A, ini jawaban untuk B, yang ini untuk jawaban untuk C. C itu adalah W2 sama dengan A minus W1. A-nya adalah 413. W1-nya adalah 2, 1, min 1. Ya, jadi ini 4 minus 2 berarti 2, 1 minus 1 adalah 0, 3 minus 1 jadi 4 ya. Ya, ini adalah komponen W2. Perkalian silang vektor, saya ingin menekankan juga kembali ya. Jadi untuk menghafalnya ini positif, ini negatif, ini positif. Ya, jadi ini I kita blok gitu ya. Sisa yang terlihat ini U2, U3, V2 dan V3 ya. Jadi tulis I-nya di sini. I-nya adalah positif, berarti kalikan dengan positif. Yang tersisa adalah U2, U3, V2 dan V3. Lalu pindah ke J. Ya, ini adalah J. Ya, jadi yang tersisa adalah U1, U3, V1 dan V3, U1, U3 dan V1 dan V3. J-nya negatif ya, negatif di sini, pasang negatif di depan. Lalu pindah ke K-nya. Kita blok gitu ya. K-nya di sini. K-nya adalah positif. Yang tersisa adalah U1, U2, V1 dan V2. Ya, jadi tulis di sini ini positif di depan. Lalu setelah ini tinggal kita kalikan silang ya. Kalau determinan 2 kali 2 gampang ya. Ini kali ini minus ini kali ini. Ini minus ini kali ini minus ini kali ini. Ini kali ini minus ini kali ini. Ya, jadi kita dapat persamaan di bawahnya. Apa artinya? Ya ini adalah merupakan luas dari jajaran genjang yang dibentuk oleh U dan V ya. Jajaran genjang dari U dan V. Ya ini contoh kemarin sudah dibahas. Sekarang saya bagaimana kalau misalkan
diketahui A adalah 1,0, sorry, B adalah C adalah dan D adalah atau ini aja. Ya, jadi kalau misalkan kita ditanyakan kasusnya seperti itu ya. Hitunglah luas bidang A, B, C, D ya. Jadi kalau misalkan kita gambar peta situasinya, A-nya itu 1,0 di sini. Ini adalah titik A 1,0,0 nih. Kalau kita lihat di sini dia masih ada di ruang 2 dimensi ya, karena Z-nya adalah 0, B-nya adalah 2,0, lalu C-nya adalah 3,1, D-nya adalah 0,1. Ya, ini D. Berapakah luas bidang ini? Ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, di sini ada vektor AB dan vektor BC dan vektor CD. Atau saya tulis saja ini vektor ya, jadi gini. Ya, jadi kalau kita mencari luas ya, tentunya kalau dot product dari AB cross product dari AB, vektor AB di-crosskan dengan vektor AD, ya kita dapat jajaran genjang gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang vektor AB cross AD itu dapatnya ini. Setengah dari vektor AB produk cross apa namanya? Setengah dari jajaran genjang ini adalah ini ya. Lalu kita juga punya vektor CD cross CB. Maka luas cross product besarnya dari cross productnya itu adalah besar dari jajaran genjang yang ini. Ya, saya akan hapus ini dulu supaya lebih kelihatan ya.
CD cross CB atau CB cross CD itu luas jajaran genjangnya adalah yang ini. B cross C. Ya ini luasnya dari CB cross CD adalah luasnya ini. Setengah dari CB cross CD adalah luasnya yang ini. Ya, setengah dari CD cross CB adalah ini, yang besar ini. Lalu luas yang mana nih? Lalu luas yang hijau ini adalah setengah dari luas AB cross AD. Ya, besaran dari cross product AB cross AD. Jika diketahui ini, maka kita bisa tinggal menggunakan cross product ya. AB berarti vektor AB. Sorry. Setengah dari AB itu vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Itu sama dengan 200 dikurangi dengan A ya 100. Lalu vektor AD sama dengan vektor D dikurangi vektor A. Atau 010 dikurangi dengan 100 ya. 2 kurang 1 ini jadi 100, yang ini di bawahnya ini jadi 100, yang ini jadi 1 ya, min 110. Lalu cross produknya dari AB cross AD itu adalah ya IJK AB itu adalah 100, AD adalah min 110. Jadi I-nya adalah 0,010 minus J-nya 10 min 10, K-nya 10 min 11 gitu ya. I-nya adalah 0 kali 0 minus 1 kali 0 jadi 0 ya. Minus 1 min 0 1 kali 0 0 0 kali min 1 0
plus K-nya 1 kali 1, 1 min 1 kali 0, 0, jadi K saja. Ya. Ya, jadi panjang dari AB cross AD adalah 1 ya. Setengah dari AB cross AD adalah setengah. Jadi ini panjang atau besar dari AB cross AD sama dengan K ya. Saya pindah ke sini. AB cross AD sama dengan K, panjang dari K, atau panjang dari K adalah sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 0 kuadrat ya, karena I-nya 0, J-nya juga 0, K-nya 1 dikuadratkan, maka ini adalah sama dengan 1. Lalu CD cross CB ya. CD-nya adalah vektor D minus vektor C. D-nya adalah 010. C-nya adalah 310. Ini menjadi minus 3, 1 min 1 jadi 0, 0 jadi minus 0, 0. Dan satunya lagi adalah CB ya. CB vektornya adalah vektor B minus vektor C sama dengan B-nya itu 200. C-nya adalah 310. Min 2 minus 3 jadi minus 1. 0 min 1 jadi minus 1. Dan 0. CD cross CB ya, jadi CD cross CB sama dengan panjangnya adalah panjang dari, ini masih panjang ya, panjang dari kita pakai IJK yang CD-nya itu minus 300, CB-nya itu min 1, min 10. Panjang. Ya, kita gunakan cara awal tadi, cross product. I-nya adalah 0, 0 min 1, 0. K-nya adalah K lagi. J ini minus ya. Itu adalah min 3, 0 min 1 min 1 plus K-nya itu adalah min 3, 0 min 1 min 1 ya. Jadi kita dapat I-nya adalah 0 kali 0 minus 0 kali min 1, 0 ya. Jadi 0 minus min 3 kali min 1 plus 3 minus 0. Jadi 3J plus K-nya adalah min 3 kali min 1 jadi 3 ya. 3 kali 3 minus 3 minus 0 jadi 0. Jadi 3 ya. 3K.
Min 3, min 1, 3, minus 0. Panjangnya atau besarnya ini adalah akar dari 0 kuadrat plus min 3 kuadrat ya plus 3 kuadrat. Ini sama dengan 9 akar 2. Jadi luas totalnya adalah dari semua ini adalah luas totalnya, luas total A, B, C, D itu adalah sama dengan setengah dari panjang AB cross AD plus setengah kali panjang dari CD cross CB. Sama dengan setengah kali 1 plus setengah dikalikan 9 akar 2. Ini sama dengan 0,5 plus 4,5 akar 2. Ya, Anda bisa gunakan kalkulator, hasil totalnya berapa? Terserah. Ini berapa sifat cross product? Tinggal silakan baca saja. A cross B, kita sudah berkali-kali latihan ya. Tidak ada salahnya untuk latihan lagi. I, J, K. Ya, 2, 1, minus 4, 5, minus 6, 3. Ya, jadi ini I-nya minus J-nya K-nya. I-nya berarti 1 minus 4 minus 6, 3. J-nya 2 minus 4, 5, 3. Dan K-nya itu adalah 2, 1, 5, minus 6. Ya, jadi tinggal kalikan aja ini 3 minus 24 I min 6 minus plus 20 J plus minus 12 min 5 K. Ya, menjadi minus 21 I minus 26 J minus 17 K. Nah, ini sama dengan contoh yang ini, cuma kita mencari ya jadi ABC gitu ya. Vektor AB cross vektor AC gitu ya. Dikalikan setengah. Ya, vektor AB-nya B vektor B minus vektor A. Vektor AC-nya C minus A. Lalu kita gunakan rumus I, J, K ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini untuk vektor AB, yang di bawahnya untuk vektor AC. Oke. Ini sama ya,
dengan tadi mengulang kembali. Lalu sedikit dengan tentang scalar triple product ya. Skala triple product itu A dot B cross C ya. Itu sama dengan A dot dimana B cross C itu sama dengan V. Andaikan B cross C itu sama dengan V, maka A dot B cross C sama dengan A dot V sama dengan A dot 1 A1 kali V1 A2 V2 dan A3, V3. Jadi ini hasilnya adalah vektor ya. Vektor ya, ini plus sih harus ini. Ya, atau bisa dituliskan A dot B cross C sama dengan A dikalikan dengan B2 ya, determinan dari B2, B3, C2, C3 minus A2 kali minus B3 determinan dari B3, B1, C3 dan C1. Ini plus ya harusnya ya. Ya, jadi plus di sini. Ya, ingat aja kembali ya. IJK B1, B2, B3, C1, C2, C3 ya. Jadi di sini I-nya adalah B2 C3 minus B3 kali C2 ya, yang ini untuk I-nya. Lalu J-nya itu B1 kali B1 C3 ini ya udah benar berarti ya. Minus A2 atau bisa ditulis juga ini A1 B2 B3 C2 C3 minus A2 kali B1 B3 C1 C3 plus A3 kali B1 B2 C1 C2 ya. Jadi AB ya ini. Lalu ada juga A dot atau bisa ditulis juga A dot B cross C itu sama dengan ya, kalau kita tulisnya yang baris pertama adalah A-nya, baris kedua adalah B-nya, vektor B-nya, dan baris ketiga adalah vektor C-nya ya, atau bisa ditulis ya itu ya. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ya, sama aja ya. A1 kali B2, B3, C2, C3, A2 minus B1, B3, C1, C3 ya, minus B1, B3, C2, C1, C3 dan seterusnya. Ya, itu bisa ditulis seperti itu juga. Lalu ini adalah sifat dari triple scalar. Jadi triple scalar itu dituliskan juga ya ABC seperti ini dalam kurung triple scalar. Ini triple scalar. Itu sama dengan A dot B cross C ya. Bukan A dot B dot C ya. A dot B cross C.
Ini nggak boleh kebalik ya. Kalau kebalik, konsekuensinya adalah minusnya. A dot B cross C atau triple scalar ABC itu sama dengan minus B kali minus B dot A cross C ya. Minus B dot A cross C atau sama dengan B, atau bisa juga ditulis B triple scalar B CA sama dengan minus C dot apa minus CBA gitu ya, atau ini jadi B dot C cross A itu sama dengan minus C dot B cross A sama dengan C dot A dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. A dot B cross C sama dengan A cross B dot C ya. Jadi ditukar-tukar crossnya tapi tidak bisa nuker-nuker urutan ABC-nya. Lalu perkalian skalar alfa dengan dot product itu sama dengan perkalian salah satu saja dari vektornya ya. Jadi tidak sama dengan perkalian ke semua vektor. Hanya ekuivalen dengan perkalian ke salah satu vektornya saja. Bisa dengan ini, bisa dengan ini, bisa ini dengan ini gitu ya. Jadi tidak distributif. Lalu A dot B cross C itu sama dengan panjang A dikalikan dengan panjang B cross C dikalikan dengan kosinus sudut antara A dan B cross C. Jadi kalau B cross C punya vektor, baru sudut antara A dan B cross C-nya aja yang bisa dicari sudutnya ya. Nah, ini sudutnya, sudutnya. Ini sudut alfanya. Dan ini sudut B cross C. Ini sama dengan isi dari parallelepipedium. Nah, diketahui 3 buah vektor sebagai berikut, 4, 3, 5 dan seterusnya. Ada B cross C, Anda bisa gunakan rumusan tadi. A dot B cross C itu sama dengan yang di atasnya 4, 3, 5, 2, 1, 0, 3, 3, 0 ya. Kalau saya lebih milih cari yang nolnya banyak ya. Yang nolnya banyak seperti ini. Anda bisa gunakan rumus ini ya. Kalikan satu-satu mulai dari 4 lalu dikalikan ini 3 dikalikan ini dan ini dan ini dan ini. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan cara cepat ya. Jadi cari yang kolomnya nol, banyak nolnya. Jadi ini plus, ini minus, ini plus ya. Jadi 5. Yang ini IJK. Yang nggak ngaruh juga ya. Karena hasilnya nanti akhirnya adalah skalar ya. Jadi ini nggak ada lagi, tidak ada lagi dimensi IJK. Jadi kita gunakan ini aja cara cepat 500 ya. Mulai yang ininya kita blok 5 ke dan 0 gitu ya. Yang kita bloknya. Jadi 5 dikalikan dengan yang determinan dari 2, 1, 3, 3 ya, 2, 1, 3, 3. Ini jadi berapa ya? 5 dikali 2 kali 3 6 minus 3. Ini jadi 5 kali 3 15 ya.
A cross B dot C kalau kita lihat di sini di hukum triple scalar, A cross B dot C, A cross B dot C sama dengan A dot B cross C. Anda bisa buktikan sendiri ya dengan menghitung manual, atau ya ini sebenarnya sama hasilnya dengan ini. Ya, kalau kita lihat di modul ya. Ya, A cross B dot C kalau kita hitung manual ya, IJK lalu dot kan kemudian gitu ya dengan ini. Hasilnya sama saja ya 15 ya. Karena ini hanya membuktikan saja bahwa A cross B dot C sama dengan A dot B cross C ya. Ini sama saja hasilnya. Lalu A cross B dot C itu sama dengan ini cari apa ya? Oh, sudut ya. Sudut antara A cross B dot C ya. Ini kalau mencari sudut ini berarti kita tidak ada pilihan, harus mencari A cross B dulu dan C-nya ya. A cross B-nya tadi kita pakai rumus IJK lagi ya, rumus IJK. IJK lalu A-nya itu adalah 435, B-nya adalah 210 ya. C-nya adalah 3 ya, dotnya 330 ya. Nanti kita dapat nilai di sini berapa nantinya, IJK juga misalkan ini nanti setelah kita hitung itu dapatnya A cross B ya. Di sini A cross B-nya dapatnya -5, 10 dan 2. C-nya kita dapat itu ya, C-nya itu adalah 330 ya. Dot produknya ini ya, dot produk antar keduanya adalah 15 ya. Lalu 15 panjangnya A cross B itu adalah -5 kuadrat plus 10 kuadrat plus -2 kuadrat, dan C-nya panjangnya adalah 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 0 kuadrat. Ya, diakarkan. Ini diakarkan, ini diakarkan. Hasilnya kita hitung dengan kalkulator, ternyata dapatnya sekian, 11,36 dikalikan 4,24 sekian. Dikalikan dengan cosinus theta sama dengan dot produknya yaitu 15. Sehingga cos theta-nya adalah 15 dibagi dengan perkalian antara ini dengan ini, kita dapat ini. Sehingga theta-nya adalah sama dengan 71,86 derajat ya. Gitu. Demikian perkuliahan ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui e-learning atau via grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Dan bila konten ini bermanfaat, silakan di like. Dan bila Anda belum subscribe, silakan subscribe di tombol di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.